slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Menjelang MotoGP Mandalika, Marc Marquez, yang dijuluki The Baby Alien, kembali menunjukkan antusiasmenya untuk berlaga di Indonesia. Melalui cuitan di media sosial X setelah balapan di sirkuit Misano, Italia, dalam ajang Grand Prix Emilia-Romagna, Marquez mengungkapkan ketidaksabarannya untuk kembali balapan di Indonesia, dengan target utama naik podium teratas. Marquez sudah tidak asing dengan Indonesia. Bahkan sebelum sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah balapan MotoGP, ia sering berkunjung ke sini. Selain memiliki banyak pendukung di Indonesia, Marquez juga kerap hadir dalam berbagai acara terkait sponsor-sponsornya di tanah air. Namun, hasil di Emilia-Romagna tampaknya belum memuaskan Marquez. Meskipun berhasil meraih podium ketiga, ia merasa hasil itu kurang sempurna karena didapatkan setelah Francesco Bagnaia mengalami insiden crash. Saya sedikit tidak puas dengan hasil di Misano. Mungkin di seri Mandalika saya akan berusaha tampil lebih baik agar bisa naik podium utama, ujar Marquez. Sirkuit Mandalika juga masih menjadi tantangan tersendiri bagi Marc Marquez. Pada balapan sebelumnya di sirkuit ini, ia mengalami crash hebat yang membuatnya penasaran dan ingin tampil lebih baik. Dengan performanya yang kembali kuat belakangan ini, Marquez bertekad untuk memberikan yang terbaik di balapan akhir pekan nanti. Seri MotoGP Mandalika ini merupakan seri ke-15 dari kalender MotoGP musim ini. Balapan ini akan digelar akhir pekan ini, dan para pembalap kelas dunia seperti Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martin, dan tentu saja Marc Marquez akan kembali bersaing ketat untuk memperebutkan gelar juara dunia. Balapan di sirkuit Mandalika menjadi sangat dinanti-nantikan karena persaingan semakin ketat. Marc Marquez, dengan ambisinya untuk kembali berjaya, serta pembalap Ducati lainnya yang tampil konsisten, akan menjadi sorotan utama. Dukungan besar dari para penggemar Indonesia juga diprediksi akan menjadi motivasi tambahan bagi Marquez untuk tampil maksimal dan memberikan aksi terbaik di lintasan. Mandalika, sebagai salah satu sirkuit baru dalam kalender MotoGP, telah mendapatkan reputasi sebagai salah satu sirkuit paling menantang dan menarik. Para pembalap harus mengatasi kombinasi tikungan cepat dan trek lurus, yang menuntut teknik berkendara yang tinggi. Bagi Marquez, ini adalah kesempatan untuk menebus kesalahan di balapan sebelumnya dan menunjukkan bahwa ia masih merupakan salah satu pembalap terbaik di dunia. Dengan semangat tinggi dan tekad besar, Marc Marquez siap menghadapi tantangan akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Semua mata akan tertuju padanya, menanti apakah ia bisa kembali ke puncak podium dan memberikan pertunjukan spektakuler di depan ribuan penggemar setianya di Indonesia. Marc Marquez tanpa kesombongan, sukses raih podium ketiga di MotoGP Emilia-Romagna, tunjukkan respek tinggi pada Bagnaia. Pembalap andalan Gresini Racing, Marc Marquez, berhasil mengamankan podium ketiga di ajang MotoGP Emilia-Romagna, setelah persaingan ketat yang berlangsung di sirkuit Misano. Kemenangan ini bukan hanya menjadi penegasan akan kehebatan Marquez di lintasan, tetapi juga memperlihatkan sisi sportivitasnya. Sebelum naik podium, Marquez sempat menanyakan kabar tentang Francesco Bagnaia, yang mengalami kecelakaan saat mencoba mengejar para rival di depan. Respek dan rasa kasihan Marquez kepada Bagnaia memperlihatkan hubungan baik di antara kedua pembalap, meskipun mereka seringkali menjadi rival sengit di lintasan. Francesco Bagnaia, sang juara bertahan dan andalan Ducati Lenovo Team, datang ke MotoGP Emilia-Romagna dengan ambisi besar. Kemenangan dalam sprint race pada hari Sabtu membuatnya semakin percaya diri untuk merebut kemenangan ganda di kandang sendiri pada balapan utama. Jika berhasil, Bagnaia akan mencatatkan kemenangan Grand Prix ke-100 untuk Ducati dalam momen istimewa, yakni start Grand Prix ke-100 dalam karirnya. Selain itu, kemenangan tersebut juga akan membawanya kembali ke puncak klasemen, melewati Jorge Martin dari Pramac Ducati, yang menjadi pesaing terberatnya musim ini. Namun, sejak awal balapan, tantangan sudah tampak berat bagi Bagnaia. Setelah kehilangan keunggulan dari Jorge Martin di sprint race, Bagnaia kembali harus berhadapan dengan Martin di tikungan 1. Meski demikian, Bagnaia tampil gemilang dan berhasil menyalip Martin di tikungan 2, memperlihatkan penguasaan lintasan yang brilian. Bagi penggemar, tampak seolah segalanya berjalan sesuai rencana untuk pembalap tuan rumah ini. Namun, di beberapa tikungan awal, tanda-tanda peringatan mulai terlihat. Bagian belakang Ducati Desmosedici milik Bagnaia tampak bergetar, sesuatu yang sangat jarang terjadi pada motor tim pabrikan sebesar Ducati. Meskipun Jorge Martin adalah satu-satunya pembalap yang bisa menyamai kecepatan Bagnaia sepanjang akhir pekan, masalah teknis ini mempengaruhi performa sang juara bertahan.
Perlahan tapi pasti, antrean pembalap mulai terbentuk di belakang Ducati merah milik Bagnaia. Martin dan Enea Bastianini, yang juga mengincar posisi podium, merasakan penurunan performa Bagnaia. Pada putaran keempat dari 27, kedua pembalap berhasil menyalip Bagnaia, meninggalkannya di posisi ketiga. Meskipun Bagnaia sempat kehilangan beberapa posisi, ia tidak menyerah begitu saja. Setelah mencatat beberapa putaran dengan waktu sekitar 1 menit 32 detik, ia tiba-tiba menemukan kecepatan kembali dan membukukan rekor lap baru dengan catatan waktu 1 menit 30,877 detik di jarak tengah balapan. Setelah start, saya merasa bisa mengatur kecepatan dan mengendalikan jarak, ujar Bagnaia kepada MotoGP.com. Namun, saya kehilangan banyak waktu dalam semua akselerasi. Ban belakang motor saya tidak bekerja dengan baik di beberapa putaran awal, tetapi tiba-tiba mulai berfungsi setelah sekitar 15 lap, sesuatu yang luar biasa. Sayangnya, perjuangan Bagnaia berakhir dengan dramatis dan menyakitkan saat balapan menyisakan 7 lap. Saat mencoba memperkecil jarak dengan Bastianini dan Martin yang berada di depan, Bagnaia kehilangan kendali pada bagian depan motor Ducatinya saat melakukan pengereman menuju tikungan 8. Ia terjatuh, dan ini menjadi DNF. Did not finish, ketujuhnya musim ini. Untuk kedua kalinya dalam 3 ronde terakhir, Bagnaia menyalahkan masalah pada ban belakang yang tidak bekerja dengan baik. Marc Marquez, yang berada di belakang Bagnaia, melihat langsung kecelakaan tersebut. Sebagai pembalap yang berpengalaman dan pernah menghadapi berbagai masalah teknis, Marquez menunjukkan rasa kasihan dan simpati kepada calon tandemnya di musim 2025 itu. Meskipun merasa senang bisa naik podium, Marquez tetap menunjukkan respek tinggi terhadap Bagnaia. Sebelum naik podium, Marquez bahkan sempat menanyakan kabar Bagnaia, memastikan bahwa rival sekaligus rekannya tersebut tidak mengalami cedera serius akibat insiden tersebut. Marc Marquez, meskipun tidak berada dalam performa puncak seperti beberapa tahun lalu, tetap menunjukkan bahwa ia adalah pembalap yang harus diperhitungkan. Dalam balapan ini, Marquez tampil sabar dan cerdik. Sejak awal balapan, Marquez mencoba untuk tidak terlalu terburu-buru dalam mendekati pembalap di depannya. Strategi ini terbukti efektif ketika ia berhasil memanfaatkan momen saat Bagnaia terjatuh, memastikan dirinya naik ke posisi ketiga dan mengamankan podium. Kemenangan podium ini menjadi catatan penting bagi Marquez, yang saat ini membalap bersama tim Gresini Racing. Sejak beralih dari Honda, Marquez terus membangun chemistry yang baik dengan Ducati dan tim barunya. Podium di Emilia-Romagna menjadi salah satu bukti bahwa Marquez masih memiliki kemampuan luar biasa untuk bersaing di papan atas MotoGP, meski ia harus menghadapi tantangan besar di setiap balapan. Meskipun balapan MotoGP seringkali diwarnai persaingan ketat di lintasan, hubungan antara para pembalap tetap dibangun atas dasar respek dan rasa hormat. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia adalah contoh nyata dari rival yang saling menghargai. Meski berada di posisi berbeda dalam hal tim dan rivalitas, keduanya memiliki hubungan yang baik, dan hal ini terlihat jelas dari sikap Marquez setelah kecelakaan Bagnaia. Dalam wawancaranya setelah balapan, Marquez mengungkapkan perasaan simpatinya terhadap Bagnaia. Bagnaia adalah pembalap yang hebat. Sangat disayangkan melihat dia terjatuh ketika sudah tampil sangat kuat sepanjang akhir pekan. Saya harap dia baik-baik saja dan bisa kembali lebih kuat di balapan berikutnya. Saya tahu bagaimana rasanya menghadapi kesulitan seperti itu, dan saya menghormatinya sebagai pembalap dan sebagai orang, kata Marquez. Podium ketiga di MotoGP Emilia-Romagna menjadi hasil manis bagi Marc Marquez dan tim Gresini Racing. Dengan kecerdikan dan pengalaman, Marquez berhasil mengamankan posisi di podium meski harus menghadapi persaingan sengit di depan. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan oleh Francesco Bagnaia, yang gagal menyelesaikan balapan setelah jatuh di tikungan 8. Meskipun begitu, hubungan respek yang kuat antara kedua pembalap memperlihatkan sportivitas sejati dalam dunia MotoGP. Bagi Marquez, kemenangan podium ini tidak hanya menambah poin di klasemen, tetapi juga menunjukkan bahwa ia masih menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di lintasan. Sedangkan bagi Bagnaia, meskipun mengalami kecelakaan dan gagal menyelesaikan balapan, ia tetap menunjukkan performa luar biasa yang diharapkan bisa kembali pada balapan berikutnya. MotoGP 2024 masih menyisakan banyak seri balapan, dan persaingan antara pembalap papan atas seperti Marquez, Bagnaia, dan Martin akan terus menjadi sorotan utama. Marc Marquez raih podium ketiga di MotoGP Emilia-Romagna 2024, tapi tunjukkan simpati untuk Bagnaia yang alami nasib sial. Marc Marquez sukses meraih podium ketiga di MotoGP Emilia-Romagna, setelah Francesco Bagnaia terjatuh saat berusaha mengejar para rival di sirkuit Misano.
Namun, meski podium ini adalah hasil yang sangat berharga bagi Marquez, ia mengaku merasa simpati kepada Bagnaia, yang mengalami nasib buruk di kandang sendiri. Francesco Bagnaia memulai MotoGP Emilia-Romagna dengan ambisi besar. Pembalap Ducati Lenovo tersebut bertekad untuk meraih kemenangan ganda di kandang sendiri, setelah berhasil memenangkan sprint race pada hari Sabtu. Lebih dari itu, kemenangan di Grand Prix pada hari Minggu akan menjadi pencapaian istimewa bagi Bagnaia, karena itu akan menjadi kemenangan GP ke-100 Ducati sekaligus Grand Prix ke-100 yang ia ikuti. Namun, bukan hanya sejarah Ducati yang berada di garis finish. Kemenangan di Misano juga akan membawa Bagnaia kembali ke puncak klasemen MotoGP 2024, menggeser rival utamanya, Jorge Martin, dari Pramac Ducati, yang telah memimpin setelah kemenangan di sprint race. Balapan dimulai dengan Bagnaia yang harus kembali mengakui keunggulan Jorge Martin di tikungan pertama. Namun, sang juara bertahan dengan cepat membalas, menyalip Martin dengan manuver bersih di tikungan kedua. Pada awalnya, segalanya tampak berjalan sesuai rencana untuk Bagnaia. Ia berhasil memimpin balapan, meski ada tanda-tanda peringatan ketika bagian belakang Ducatinya tampak bergetar di beberapa tikungan. Ketika Jorge Martin menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menyaingi kecepatan Bagnaia sepanjang akhir pekan, antrean pembalap mulai terbentuk di belakang Ducati merah tersebut. Sadar bahwa performanya mulai menurun, Martin dan Enea Bastianini berhasil menyalip Bagnaia pada lap keempat dari total 27 lap dan mulai menjauh. Bagnaia terpaksa turun ke posisi ketiga. Meski kecepatannya sempat menurun, ia kemudian berhasil menemukan ritmenya kembali di jarak tengah balapan, bahkan membukukan rekor lap baru dengan catatan waktu 1 menit 30,877 detik. Ini memberikan harapan bahwa Bagnaia bisa mengejar kembali dua pembalap di depannya. Namun, meskipun sempat kembali menemukan kecepatannya, segalanya berubah menjadi bencana ketika balapan memasuki fase krusial dengan hanya tersisa 7 lap. Bagnaia, yang sedang mengejar Jorge Martin dan Enea Bastianini, kehilangan kendali atas bagian depan Ducatinya saat melakukan pengereman menuju tikungan 8. Ia terjatuh dan harus mengakhiri balapan dengan hasil DNF, did not finish, untuk ketujuh kalinya musim ini. Bagi Bagnaia, ini adalah mimpi buruk yang terulang. Setelah balapan, ia menyalahkan masalah pada ban belakang, yang menurutnya gagal memberikan traksi yang konsisten sepanjang balapan. Saya kehilangan ban belakang sejak lap pemanasan dan itu terjadi di tikungan 13 pada lap pertama. Ban mulai bekerja dengan baik setelah 15 lap, yang sangat luar biasa, ujar Bagnaia dengan nada kecewa. Di sisi lain, Marc Marquez yang sepanjang balapan tampil konsisten di posisi keempat, mendapatkan keuntungan dari insiden yang menimpa Bagnaia. Dengan jatuhnya pembalap Italia tersebut, Marquez naik ke posisi ketiga dan berhasil mempertahankan tempatnya hingga garis finish, meraih podium yang sangat berharga bagi karirnya. Namun, terlepas dari kesuksesannya di balapan ini, Marquez mengungkapkan simpati dan rasa hormatnya terhadap Bagnaia. Ia mengaku merasa iba melihat calon tandemnya di Ducati musim 2025 mendatang tersebut harus mengalami kecelakaan di kandang sendiri. Saya melihat Bagnaia crash dan itu adalah momen yang sangat sulit untuk disaksikan. Saya merasa kasihan padanya. Dia memiliki potensi besar hari ini, tetapi inilah balapan, terkadang hal tak terduga bisa terjadi, ia ungkap Marquez dalam wawancara pasca balapan. Marquez, yang baru saja bergabung dengan Ducati setelah bertahun-tahun membela Honda, semakin menunjukkan bahwa dirinya mulai menyatu dengan Desmosed di GP23. Meski belum mencapai performa maksimalnya, podium ketiga di Emilia-Romagna menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam proses adaptasinya dengan motor baru. Sementara itu, Francesco Bagnaia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah insiden yang menutup peluangnya untuk mencatatkan kemenangan ganda di Misano. Ia mengakui bahwa ia merasa frustrasi dan marah atas kejadian tersebut, terutama mengingat betapa pentingnya kemenangan ini untuk sejarah Ducati dan posisinya di klasemen. Saya sangat marah. Ini bukan yang saya harapkan, terutama setelah kemenangan di sprint race. Saya tahu saya punya kecepatan, tapi masalah ban benar-benar menghancurkan peluang saya, kata Bagnaia dengan nada getir. Kejatuhan Bagnaia juga membuat posisinya di klasemen sementara MotoGP semakin terancam, dengan Jorge Martin tetap unggul di puncak klasemen. Kini, Bagnaia harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan di balapan-balapan berikutnya, sambil mencari solusi atas masalah ban yang terus menghantuinya. Dengan hasil ini, persaingan MotoGP 2024 semakin memanas. Jorge Martin terus mengukuhkan dominasinya di puncak klasemen, sementara Enea Bastianini dan Marc Marquez menunjukkan bahwa mereka tidak bisa diremehkan. Di sisi lain, Francesco Bagnaia menghadapi tantangan besar untuk kembali ke jalur kemenangan setelah serangkaian nasib buruk yang menimpa dirinya.
Balapan di Misano ini membuktikan betapa ketat dan tak terduganya persaingan di MotoGP. Para pembalap harus menghadapi berbagai tantangan, dari masalah teknis hingga kesalahan kecil yang bisa berakibat fatal. Bagi Marc Marquez, podium ketiga di Emilia-Romagna adalah hasil manis yang didapat dengan kerja keras dan ketekunan. Sementara bagi Bagnaia, mimpi buruk di Misano ini menjadi pelajaran pahit yang harus segera ia atasi demi mempertahankan gelar juara dunia. Marc Marquez, yang kini membalap untuk Gresini Racing dengan Desmosedici GP23, telah menjadi sorotan utama di ajang MotoGP. Performanya yang luar biasa, terutama setelah memenangkan 2 seri terakhir, membuktikan betapa cepatnya ia beradaptasi dengan motor Ducati tersebut. Bahkan, pada akhir pekan seri Emilia-Romagna, Marquez kembali menunjukkan kelasnya dengan menempati posisi keempat di sprint race dan meraih podium ketiga di balapan utama. Prestasi ini membuat banyak pihak kagum, termasuk Paolo Ciabatti, mantan direktur olahraga Ducati Corse, yang saat ini menjabat sebagai General Manager Ducati Corse Off-Road. Paolo Ciabatti, yang menghabiskan 1 dekade memimpin strategi balap Ducati di MotoGP dari 2013 hingga 2023, merasa terpukau dengan kemampuan Marquez dalam memaksimalkan potensi Desmosedici EP23. Di tengah kesibukannya mengurus ajang balap off-road, Ciabatti menyempatkan diri hadir di Emilia-Romagna untuk menyaksikan langsung perkembangan Ducati di ajang MotoGP, termasuk performa Marquez dengan motor Desmosedici GP23. Saya cukup terkejut dengan apa yang Marc lakukan dengan Desmosedici GP23. Ia tampil sangat kuat dan terlihat sangat nyaman dengan motor tersebut, diungkap Ciabatti dalam sebuah wawancara di sela-sela balapan Emilia-Romagna. Sejak bergabung dengan Gresini, Marquez langsung menunjukkan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan motor Ducati, meskipun tidak menggunakan versi terbaru, yakni Desmosedici GP24 yang dipakai oleh mayoritas pembalap Ducati lainnya seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Enea Bastianini. Meskipun tidak menggunakan motor terbaru, Marc tetap mampu bersaing di barisan depan, sesuatu yang diakui oleh Ciabatti sebagai pencapaian luar biasa. Saya sangat senang dengan dominasi Ducati di MotoGP saat ini. Hampir di setiap seri, pembalap Ducati berhasil naik podium. Namun, saya sangat kagum dengan Marc Marquez karena dia satu-satunya pembalap yang berhasil meraih podium dengan Desmosedici GP23, dilanjut Ciabatti. Ciabatti juga menyebutkan bahwa kehadiran Marquez di Ducati tidak hanya membawa dampak besar bagi Gresini Racing, tetapi juga berpotensi besar bagi Ducati secara keseluruhan. Promosi Marquez ke tim pabrikan Ducati, Ciabatti merasa langkah tersebut akan menjadi keputusan strategis yang tepat bagi Ducati. Pengalaman dan keahlian Marquez yang begitu luas diakini bisa memperkuat posisi Ducati di grid. Bergabungnya Marc Marquez ke tim pabrikan adalah langkah yang tepat. Ducati sudah sangat dominan saat ini, dan dengan tambahan pembalap berpengalaman seperti Marc, Ducati bisa menjadi semakin kuat di grid, ditambah Ciabatti. Penampilan impresif Marquez di Emilia-Romagna menegaskan kembalinya performa terbaiknya setelah beberapa tahun terakhir dilanda cedera. Konsistensinya dalam meraih hasil baik belakangan ini membuat banyak pengamat dan penggemar MotoGP semakin menantikan aksinya di sisa musim ini. Marquez, yang telah mengantongi banyak gelar juara dunia, menunjukkan bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi, terutama dengan dukungan motor kompetitif dan kerja keras. Keberhasilan Marquez untuk tetap kompetitif, meskipun menggunakan versi motor yang sedikit lebih tua dibandingkan rival-rivalnya, menunjukkan keahlian teknis dan kemampuan adaptasinya yang luar biasa. Ini juga membuktikan bahwa meskipun Desmosedici GP24 menjadi motor unggulan bagi Ducati di MotoGP musim ini, GP23 masih memiliki potensi besar ketika dikendarai oleh pembalap dengan kaliber seperti Marquez. Dominasi Ducati dalam beberapa musim terakhir di MotoGP tidak lepas dari kerja keras tim teknis dan para pembalap mereka. Namun, kehadiran seorang pembalap kaliber Marc Marquez, dengan segala pengalaman dan keahliannya, akan menjadi tambahan kekuatan yang tak ternilai bagi Ducati. Itu juga akan memengaruhi dinamika persaingan di MotoGP. Dengan segala pencapaiannya sejauh ini, Marc Marquez telah membuktikan bahwa meskipun ia menghadapi tantangan besar dalam beberapa tahun terakhir, ia tetap menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia. Marc Marquez raih podium ketiga di MotoGP Emilia-Romagna 2024. Kesabaran berbuah manis dengan Desmosedici GP23. Marc Marquez kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih podium ketiga di MotoGP Emilia-Romagna. Balapan yang digelar di sirkuit Misano ini menjadi momen yang mengukuhkan Marquez sebagai salah satu pembalap paling tangguh dalam sejarah MotoGP, kali ini dengan mesin Desmosedici GP23 milik Ducati.
Marquez yang memulai balapan dari posisi ke-7, tampil penuh perhitungan dan kesabaran sejak awal lomba. Pembalap asal Spanyol ini terus mempertahankan ritme balapan yang stabil, meski harus menghadapi tekanan dari pembalap-pembalap top lainnya. Dengan semangat pantang menyerah, Marquez tetap fokus untuk tidak membuat kesalahan fatal di sirkuit yang dikenal memiliki tikungan tajam dan menantang ini. Sejak lampu start padam, Marquez sudah menunjukkan bahwa ia siap untuk bertarung memperebutkan posisi di barisan depan. Meski tidak langsung menyerbu ke posisi podium, ia tetap berada di rombongan depan dan berusaha menjaga kecepatan agar tidak tertinggal terlalu jauh dari pembalap yang memimpin balapan, yakni Jorge Martin, Enea Bastianini dan Francesco Bagnaia. Memasuki paruh kedua balapan, Marquez mulai meningkatkan tekanannya. Ia mengincar posisi podium, meski harus berjuang keras melawan kecepatan Bagnaia, calon rekan setimnya di Ducati di musim depan, yang saat itu menempati posisi ketiga. Namun, nasib baik akhirnya berpihak kepada Marquez setelah drama besar terjadi di lap-lap akhir. Bagnaia, yang berusaha keras mengejar Bastianini dan Jorge Martin di depan, Bagnaia mengalami kecelakaan saat melewati salah satu tikungan tajam di sirkuit Misano. Kehilangan grip ban depan membuat Bagnaia terjatuh, meninggalkan kesempatan terbuka bagi Marquez untuk meraih posisi ketiga. Dengan insting balapnya yang tajam, Marquez tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia melaju dengan tenang dan melewati Bagnaia yang terjatuh, memastikan posisinya di podium. Dengan hasil ini, Marquez berhasil naik ke podium ketiga, di belakang Enea Bastianini yang finish sebagai juara pertama dan Jorge Martin yang mengamankan posisi kedua. Podium ini juga menjadi pencapaian penting bagi Marquez, yang terus beradaptasi dengan Desmos edisi GP23, motor yang dikenal memiliki karakteristik berbeda jauh dengan Honda RC Tuan Trevi. Motor yang selama bertahun-tahun menjadi tunggangannya. Usai balapan, Marquez mengungkapkan perasaannya yang penuh sukacita. Ini adalah balapan yang sangat sulit, tetapi saya senang bisa meraih podium. Saya tahu saya harus sabar dan menunggu momen yang tepat, dan ketika kesempatan itu datang, saya siap. Kejadian Bagnaia tentu tidak diinginkan, tapi inilah balapan. Terkadang, keberuntungan juga memainkan peran penting. Kesabaran Marquez dalam menghadapi persaingan yang ketat dan kecelakaan di trek membuahkan hasil manis di MotoGP Emilia-Romagna. Keberhasilannya meraih podium ketiga menjadi bukti bahwa Marquez masih memiliki potensi besar di kejuaraan dunia MotoGP, meski sekarang ia mengendarai motor Ducati yang dikenal memiliki tantangan tersendiri dalam pengendaliannya. Dengan tambahan podium ini, Marc Marquez terus memperkuat posisinya di klasemen kejuaraan dunia MotoGP 2024. Bagi penggemar, kemenangan ini adalah bukti bahwa The Baby Alien belum habis, dan masih siap bersaing di level tertinggi. MotoGP 2024 kini semakin menarik, dengan berbagai drama di tiap seri, serta kemampuan Marquez yang kembali membuktikan bahwa kesabaran dan fokus yang kuat bisa membawa hasil terbaik di lintasan balap. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.